Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih kita masih bersama di pagi hari ini. Dan seperti biasa dan sanak pendengar pukul 9 waktu Indonesia Barat setiap Kamis pagi ini kita akan melanjutkan kembali program unggulan kita. Ya, program salah satu program unggulan di Perempat RRI Padang tentunya adalah kearifan lokal Minangkabau ya. Dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan penelusuran kita dan pemahaman kita tentang jenis-jenis kato pusako gitu ya, jenis-jenis kato pusako. Sebelumnya sudah kita dapatkan penjelasan dari Mak Tuang Kemengkudun, ada tambo, juga ada kaba ya. Nah, dan rencana pada pagi hari ini atau yang sudah kami siapkan adalah penelusuran kita tentang patatah petitih ya. Patatah petitih Minangkabau. Dalam topik redaksionalnya adalah patatah petitih sebagai acuan adat Minangkabau ya. Patatah petitih sebagai acuan adat Minangkabau. Nah, dun sana padanga sekedar ulasan awal bahwa ternyata kata pusako itu ya banyak jenisnya. Dan ternyata juga ada beberapa jenis-jenis kata ya yang diciptakan nenek moyang kita. Menariknya ada kaba gitu ya dalam berkata-kata juga tentunya. Terus juga ada kata pusako secara umum. Kemudian ada patatah petitih ya, ada pepatah. Terus juga kalau nggak salah dalam diskusi kami dengan Mbak Tuangku sebelumnya ada pituah gitu ya. Nah, begitu banyak di sana padanya bagian-bagian kata. Nah, menariknya setiap bagian itu punya fungsi, punya apa ya, punya tujuan yang tujuannya masing-masing maksudnya begitu ya, dan penggunaannya masing-masing. Jadi tidak salah ketika ada sebagian budayawan mengatakan bahwa Minangkabau is the kingdom of art ya, kingdom of word gitu ya. Bahwa Minangkabau itulah kerajaan kata-kata. Oke. Baik, untuk menggali lebih jauh topik ini, kami atau kita sudah bersama kembali Mama kita, Mama Tuang Kemengkudun, tepatnya Dr. Saiful Yazan Tuang Kemengkudun. Beliau adalah seorang akademisi, yaitu dosen tetap mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau di UIN Imam Bonjol Padang. Sekaligus beliau juga seorang pemangku adat di kaum beliau di negari Kurai Bukit Tinggi ya. Baik, jadi rasanya soal kompetensi beliau ini sudah tidak diragukan lagi itu ya. Praktisi kebudayaan, terus juga praktisi adat Minangkabau dan juga akademisi kebudayaan Minangkabau. Baik, untuk itu dosa pendengar nanti Anda silakan bertanya bagi yang ingin bertanya ya. Bagi yang ingin menanggapi silakan di dua telepon kita 812414 atau di 081166092240 tentunya. Baik, sebelum kita lebih jauh dengan topik ini, mari kita sapa dulu Mama kita, Mama Tuang Kemengkudun yang sudah tersambung di link Zoom Perempat RRI Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi Dung Sana, pandangan RRI Perempat. Iya. Oke. Surau kearifan lokal Minangkabau. Surau kearifan lokal Minangkabau. Terima kasih Mak Tuangku yang selalu menyediakan waktunya nih untuk surau kita. Insya Allah selagi sehat. Iya, amin ya rabbal alamin. Baik, Mak, pagi ini seperti yang kita rencanakan kita akan coba membahas ya, tepatnya Mama akan menyampaikan nih kepada kami dan saya akan coba menelusuri bersama pendengar kita tentang petatah petitih ya, sebagai salah satu acuan adat Minangkabau. Nah, begitu. Baik, Mak, sebelum kita lanjutkan penelusuran ini, ada baiknya seperti biasa biar ada kesinambungannya. Ini mohon Mama untuk mereview sedikit, Mak, topik kita yang terangkum dalam kata pusako ini. Silakan, Mak Tuangku. Baik, terima kasih ya Bung Adit. Dan sanak pendengar dimanapun berada, kita sudah menjalani pembicaraan tentang adat Minangkabau sejak awal tahun 2025, adat Nanampe, kemudian
setelah Ramadan kita membahas tentang sumber rujukan atau referensi dari adat tersebut. Nah, referensi adat tersebut adalah Limbago Nasapuluh. Dalam Limbago Nasapuluh itu terdapat cupak usali, cupak buatan, undang nanampe, kato nanampe. Nah, kita sekarang berada pada sesi membahas tentang kato nanampe. Kato nanampe itu ada kato pusako, ada kato mufakat, ada kato dahulu, ada kato kudian. Nah, yang paling banyak itu adalah kato pusako. Kato pusako adalah seluruh tuturan yang diwarisi atau diwariskan oleh nenek moyang kepada para pelanjut adat Minangkabau, terutama tentu orang Nampe Jini dan orang Jini Nampe, Pangulu, Manti, Malin, Dubalang, dan para alim ulama cerdik pandai yang ada di Minangkabau. Nah, kato Nampe itu yang paling banyak kato pusako. Nah, kato pusako ini ada beberapa wujudnya atau ada beberapa jenisnya. Kita sudah bahas yang pertama itu tambo. Tambo Minangkabau, tambo luhak, tambo nagari, tambo asakaum, tambo kerajaan, tambo silek, dan lain-lainnya. Kemudian ada kaba. Yang kedua, kaba itu juga banyak. Kaba tarikh saja ada 16 kaba, dan yang terkenal itu antara lain kaba Cindomato dan kaba Anggun Nantungga. Nah, hari ini kita akan masuk jenis atau bentuk yang ketiga dari kato pusako itu adalah patatah patitih. Nah, ini ada berbagai pemahaman atau berbagai versi orang memahami apa itu petatah petitih. Tapi yang harus kita ingat, petatah petitih adalah jenis sastra lisan khas Minangkabau. Bisa diperiksa di berbagai referensi. Petatah petitih hanya dimiliki oleh kebudayaan Minangkabau. Beda misalnya dengan bentuk yang lain, pepatah. Pepatah juga dimiliki oleh bangsa Melayu dan idiom istilahnya dalam bahasa Inggris. Ada juga petuah. Petuah itu dimiliki oleh hampir seluruh kebudayaan. Tapi kalau petatah petitih itu khas Minangkabau karena bentuknya dan isinya sebagai sumber rujukan adat. Nah, petatah petitih itu bentuknya ajak. Ajak itu tetap atau tidak berubah, mapan. Dan dia diwarisi dari nenek moyang, dari guru-guru adat, dari para pemangku adat, orang Nampe Jini, dan selalu diulangi setiap hari, setiap pertemuan, dan setiap ada upacara adat. Jadi karena setiap hari didengar, kadang-kadang orang lupa, ini apa nih, petatah petitih ini, atau ini sekadar ungkapan biasa. Nah, kita akan lihat nanti beberapa contoh dari petatah petitih yang menjadi sumber rujukan atau referensi dari adat Minangkabau. Jadi petatah petitih khas Minangkabau. Kemudian ada pepatah. Pepatah itu lebih kepada seni berretorika, seni berkomunikasi atau bersilat lidah yang dimiliki oleh banyak suku bangsa. Minangkabau punya juga banyak pepatah yang artinya adalah ungkapan singkat atau sebuah tuturan yang dipakai untuk mematahkan pembicaraan atau mematahkan sebuah serangan kata-kata dari pihak lain. Itu pepatah. Kemudian ada petuah. Nah, dari banyak referensi dikatakan petuah itu asal katanya dari bahasa Arab fatwa. Fatwa itu adalah ucapan dari tokoh. Petuah itu adalah ucapan dari tokoh yang menjadi milik masyarakat. Kadang-kadang tokohnya bisa kita telusuri siapa yang mengucapkan pertama, tapi ada petuah itu yang tidak lagi dapat dicari siapa yang mengucapkan pertama.
dia menjadi milik bersama masyarakat. Kalau petatah petitih diucapkan setiap hari dalam berbagai upacara adat, juga tidak diketahui siapa sumbernya, dari mana sumbernya. Karena bentuknya sudah mapan dan ajak, orang memilikinya bersama. Dan kalau ada yang meleset mengucapkannya, pasti akan dikritisi atau dikoreksi oleh pihak lain. Itu pengantar kita, Bung Adit. Iya, baik. Terima kasih, Tuanku Mangkudun. Dan Dun Sanak Padanga, seperti biasa, ya silakan Anda nanti bersiap. Namun beri dulu kami waktu lebih kurang setengah jam lah ya sampai 9.30. Nanti 9.30 kita akan buka telepon, ruang telepon untuk Anda ya. Di 2 telepon 812414 ataupun di 081166092440. Ya, terima kasih. Baik, Tuanku, menarik sekali Mak penjelasan dari Mak tadi bahwa ternyata memang banyak jenis kata gitu ya Mak ya, banyak jenis kata. Kalau kita melihat ke bentuk apanya dulu, bentuk produknya dulu, ini kan kata aja semua nih Mak ya, petatah petitih kata gitu ya, patah kata, pituah kata gitu ya, apa Tatah petitih. iya, petatah petitih kata, kemudian kaba sebelumnya, kata juga. Nah, dan rasanya kita tidak akan mempertanyakan lagi kenapa nenek moyang orang Minangkabau lebih cenderung dengan kata ketimbang tulisan, karena itu sebelumnya sudah kita coba bahas ya Mbak ya. Namun yang menariknya Mbak, kenapa sampai dibagi-bagi begitu loh Mbak? Jadi kan bisa aja semua dibikin satu aja umpamanya gitu ya Mbak ya, dengan cara penyampaian yang sama juga gitu loh Mak. Tapi kenapa nenek moyang kita pengen membaginya, ada petatah petitih, ada lagi pepatah, ada lagi pituah gitu Mak. Nah ini nih kenapa nih Mak sampai ada pembagian seperti itu Mak Tongku? Ya, pembagian ini sebenarnya dihasilkan dari diskusi para guru adat untuk membedakan ini sumber, ini sebagai alat komunikasi saja, ini sebagai pedoman hidup. Nah, ini sebagai konstitusi. Kita sudah bahas beberapa minggu yang lalu. Kalau Tambo itu dia lebih kepada konstitusi, aturan dasar. Sama dengan undang. Undang Nagari, Undang Luha, Undang Isi Nagari, Undang 20 adalah konstitusi dan perundang-undangan. Kemudian petuah itu pedoman hidup untuk individu umumnya. Beda dengan petatah petitih adalah yang ditata untuk dititi. Jadi pedoman untuk kegiatan bersama. Nanti kita bisa lihat beberapa contoh dari petatah petitih dan kita bisa bedakan dengan bentuk dari petuah. Petatah petitih itu dipakai untuk kegiatan bersama dan pedoman bersama. Tapi dia tidak dalam bentuk tambo. Dia paket lepas sendiri-sendiri dan tidak terikat kepada sebuah tambo, tidak pula terikat kepada sebuah kaba. Kalau kaba itu kan ada ceritanya, ada alur, ada rima, ada irama, ada konflik, ada ya segala jenis bentuk sebuah fiksi yang bercerita. Kalau petatah petitih dia paket singkat. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan peribahasa itu, peribahasa atau ungkapan. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan idiom. Tapi petatah petitih bukan idiom. Petatah petitih adalah sebuah pedoman yang bentuknya ajak, umumnya berupa pantun atau talibun, 6, 8, 10 baris dan seterusnya. Begitu Bang Adit. Baik sekali Mak. Jadi petatah petitih kesimpulannya adalah ungkapan yang berupa panduan-panduan kehidupan sehari-hari, begitulah ya Mak ya. Betul. Yang diciptakan nenek moyang kita. Baik. Nah, Mak Tuanku, karena begitu banyaknya Mak ya, artinya begitu berapa jenis yang ada. Penting nggak Mak ya rasanya kita untuk memahami atau mengetahui bahwa sesuatu kata ini masuk tambo ini masuk kaba ini gitu ya, ini masuk petatah petitih ini masuk pepatah, masuk ungkapan dan lain sebagainya. Nah, apakah penting juga itu Mak atau kita cukup menelusuri kata-katanya saja dan cari maknanya saja? Gimana udah Mak?
Eh, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bagi pemangku adat dia harus bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau ini sebuah petatah petitih, itu yang akan ditata olehnya sebagai pemimpin untuk dititi oleh anak kemenakannya. Nah, dia harus bisa meletakkan ini petatah petitih ini Oh. untuk menuntun, membimbing anak kemenakannya. Nah, kalau dia menggunakan uh, pepatah untuk mematah-matahkan saja, dia kehilangan apa ya, kepemimpinannya jadi rusak. Jadi penghulu itu jangan berpegang kepada pepatah, tapi berpegangnya kepada petatah petitih. Sebab banyak pepatah itu yang hanya mematah-matahkan saja, menghentikan uh, semangat dan kreativitas generasi muda umumnya. Untuk kita bisa lihat contoh dari pepatah yang akhirnya membuat anak muda atau generasi pelanjut itu menjauh dari kegiatan uh, belajar adat, kira-kira begitu. Nah, padahal petatah petitih itu yang harus dijalankan oleh para pemangku adat. Nah, tapi petatah petitih tidak punya sanksi. Beda dengan Tambo. Tambo sebagai konstitusi dia punya sanksi sosial. Tambo menyimpan undang-undang di sana. Ada kitab undang-undang hukum pidananya orang Minangkabau yang dikatakan Undang 20. Kalau penghulu melanggar itu, dia bisa dibuang secara adat. Kalau seorang pemimpin melanggar itu, dia bisa dihukum secara sosial. Nah, tapi kalau petatah petitih tidak ada hukuman. Dia hanya pedoman yang harus dijalankan oleh penghulu. Kalau dia tidak menjalankan itu, dia akan ditinggalkan oleh kaum atau oleh masyarakatnya. Itu bedanya. Bagi penghulu harus dipahami mana yang tambo, mana yang petatah petitih, mana yang pituah, mana yang pepatah. Jadi jangan sembarang pakai oleh para pemangku. Bagi masyarakat, nah, bolehlah mengetahuinya semua. Oh, ini petatah petitih ini. Wah, ini petuah ini. Dan dia boleh pakai kapan dia inginkan. Beda dengan pemangku adat, dia harus bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Begitu barangkali Bang Adit. Iya, baik, terima kasih, Mak. Nah, kemudian, Mak, apa namanya ya, dari ya ini karena memang karya atau produk budaya ini, Mak ya, dan berhubungan juga dengan nilai-nilai lengkap di sini saya lihat ada nilai seni, ada nilai-nilai petunjuk, bimbingan, kebenaran dan sebagainya lengkap di sini. Ini perlu kita agak bertitih juga nih, Mak ya. Nah, betul. Ditata untuk dititi Iya, satu persatu. jadi nggak bisa nih buru-buru kita. Kita harus duduk nih. Ini petatah petitih, ini apa. Nah, baik, Mak. Nah, sekarang kan begini, Mak ya. Kalau bagi para eh, pemangku adat, ya, Mak ya, bagi para pemilik kebudayaan Minangkabau itu sendiri, itu mungkin dengan gampang tahu, oh ini Tambo nih, gitu ya. Ya, Oh ini petatah petitih ini betul. ini pepatah dan ini Wah, pituah. Nah, tapi Pak, bagi kami generasi awam nih, Mak ya, bagi masyarakat awam Minangkabau, itu tuh juga mungkin sebagian besar masyarakat juga pengen tahu nih. Walaupun di jajaran para pemangku adat sudah paham, namun karena keterbukaan informasi juga, terkadang kan kita banyak juga di media sosial, Mak, lihatnya ada ungkapan-ungkapan Minangkabau kan gitu ya, Mak ya, ungkapan-ungkapan betul. semacam. Nah, untuk bisa memahaminya dan mengawalnya sekaligus, apakah ini benar ini atau gimana? Nah, bagaimana dari segi sastranya, Mak? Kalau kita perhatikan ya, Mak ya. Karena sebenarnya ini kan ada nilai sastranya juga, Mak ya. Dari Betul, nilai betul. sastranya, bagaimana kita atau masyarakat bisa membedakan, oh ini tambo, oh ini petatah petitih, oh ini pepatah, oh ini pituah. Nah, dari segi susunan, contohnya dari segi bentuk-bentuk kalimatnya kah, atau susunan katanya kah, atau banyak kalimat dalam baitnya kah, namanya apakah ada tanda-tanda bisa kita bedakan gitu, Mak? Tunggu, silakan, Mak. Baik, terima kasih Bang Adit.
Eh, Kalau kita tinjau dari segi sastra lisan, petatah petitih itu bentuk yang relatif ajak, relatif bertahan, dan relatif tidak berubah. Mungkin kita lihat contoh misalnya ya. Ya. Contoh bagaimana berguru itu dalam petatah petitih tentang panakiak pisau sirawi. Panakiak pisau sirawi, ambiak galah batang lintabuang, salodang we kanyiru. Nang satitiak jadikan lawi, nasak kapa jadikan gunung, alam takambang jadi guru. Itu bagaimana orang Minang mewarisi sebuah metode belajar. Metode belajar, satu kata dari guru itu harus diterima dan harus diresapi sedalam-dalamnya. Setitik saja jadikan laut, kira-kira begitu. Sekepal saja jadikan gunung. Menghargai apa yang diberikan oleh guru. Guru itu bukan hanya manusia. Guru terbesar orang Minangkabau adalah alam. Alam takambang jadi guru. Nah, ini petatah petitih yang lebih tetap bentuknya, tidak berubah-ubah. Dan kalau orang merubahnya, orang yang tahu akan mengkritik, tidak benar, bunyinya bukan begitu. Nah, penakiak pisau sirawi itu mungkin sudah berumur 800 sampai 1000 tahun. Sebab ada di sebuah artefak ditemukan sekitar abad ke-11 Masehi itu. Nah, artinya apa? Ini sebuah petatah petitih yang berlanjut dipakai dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, khususnya dalam menuntut ilmu. Bagaimana seorang murid itu menghormati pelajaran yang diberikan gurunya dan didalami sedalam-dalamnya dan tidak akan dilepaskan. Nah, kemudian ada contoh yang kedua, masih dalam bentuk petatah petitih yang dipakai dalam pasambahan. Ini juga bertahan sudah lama ini. Ada naskah yang menuliskannya dalam huruf Jawi itu 1700-an. Bunyinya begini. Talatak putiang diulu di bawah kumpalan taji, asa mulo rundiang dahulu, tigo limbago nan tajali. Nempat tamo sambah menyambah, kedua baso jubasi, ketigo sirih jupinang. Ini dipakai di seluruh Minangkabau dan itu sudah bertahan lebih 300-400 tahun tentang pasambahan sirih. Ada tigo limbago nan tajali. Tajali itu yang muncul, yang eksis, yang terwujud. Apa itu? Tigo limbago adat itu adalah yang pertama sambah menyambah, yang kedua baso jubasi, ketiga sirih jupinang. Sambah menyambah itu yang dimaksud adalah penggunaan kata-kata yang sudah baku, penggunaan semua petatah petitih yang sudah disepakati, menggunakan semua idiom kalau istilah orang Inggris atau pepatah dan pituah yang sudah diterima bersama. Tentu saja membaca tambo dan kaba, undang yang sudah disepakati. Nah, itulah pasambahan. Kami persembahkan ini undang-undangnya, kami persembahkan ini aturannya. Mari kita duduk bersama. Kemudian baso basi adalah bahasa yang digunakan untuk saling menghormati satu sama lain. Sirih Pinang itu properti yang dari dulu sampai sekarang masih disebutkan, walaupun mungkin wujudnya mulai ada yang dikurangi karena sulit menemukan. Misalnya Gambia saja sudah susah ditemukan sekarang misalnya. Ini contoh saja, dua petatah petitih yang jadi pedoman dan sudah bertahan tidak berubah beratus tahun. Bung Adit. Baik. So, saya tambah satu lagi yang ketiga biar para pendengar dari Perempat bisa melihat inilah contoh petatah petitih yang sudah tua dan masih sangat dikenal oleh masyarakat. Tentang tanggung jawab seorang laki-laki Minangkabau yang sering diulang dalam sebuah talibun tentang Kaluak Paku. Dan sudah ada ukirannya, piktogramnya yang berusia lebih, kata seorang arkeolog, ditemukan di Menhir Mae, Kaluak Paku itu. Artinya apa? Kaluak Paku sudah dikenal orang pada abad ke-21 sebelum Masehi.
Tuturannya itu juga sudah lama dikenal. Kalau paku kacang balimbiang ambil tampurang lenggang lenggokkan bawa menurun ke saruaso. Anak di pangku kamanakan di Imbiang, urang kampuang dipatenggangkan, tenggang nagari jan binaso, tenggang satu jo adatnya. Ya, ya. Ini pantun tua yang sumbernya tidak lagi bisa dicari, tapi sudah ada dalam ingatan seluruh pemangku adat, seluruh para pemimpin Minangkabau. Hmm, Bahwa laki-laki itu tanggung jawabnya adalah kepada anak, kemenakan kepada nagari, dan kepada adatnya. Nah, tiga contoh petatah petitih ini menjadi kato pusako yang diingat oleh mungkin 99% para pemimpin adat dan mereka tidak akan salah mengucapkannya. Nah, tinggal bagaimana mewariskan dan menjelaskan kepada generasi pelanjut. Begitu, Bang Ade. iya. Menarik sekali, Mak. Apalagi kalau udah berhubungan dengan sastra ini pasti ada sebuah nilai rasa seni yang akan mengikutinya begitu ya, Mak ya. Betul. Apalagi sastra lisan gitu. Baik, sepertinya ada yang ingin bertanya ya, Mak ya, ingin menanggapi di line telepon. Kita coba terima dulu, Mak, Tuanku ya. Iya. Silakan. Baik. Di 812414. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, aku dari orang Mogo Fitro biasa. Maaf ya. Oke, silakan Fitro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak Franco. Waalaikumsalam, Fitro. Gimana posisi Mak Franco kok? Ingat lagi. Dulu Masih di ranah Minang. Masih di Renang Minang. Dimanapun, tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Gitu kecil orang gini. Silakan Fitro. Iya. Kok menarik banget topik pembahasan kayak rumah. Awak sekali masalah apakah peti dengan kabar rumah. Ngan ambo rasawan. Ambo kan kamai SMK 7 yo. Ngan ambo anuan ngan kamu ambo sekolah di Singan. Ambo pakaian anak-anak ko dan perkanyonya aku agaknya ngan kurang paham. Lagi ngan jadi persoalan kaki ko acara balik. Aku ambo tengah anuan mak bangku kaki ko balik kan ada papa kiki. Kaki ko ngang ambo tanyo ketika membaca papaka itu kan ada di kai persembahan kan yang salam do baba angang di kasut dengan papaka yang salam do baba itu lambang itu apa itu karena ngang kamu ambo bukan atau membaca kan ambo paham ngang dibaca tu. Jadi ambo nyo banyak pun nyo ada paham banyak tu. Kamu aku kan kayak ku ya. Oke. Ngang kedua ambo tengah mangganga salah satu kinyan saluang rabab atau ambo pakaian di rabab salon tu semacam pikwa-pikwa itu. Ayah kana manggil pun kana. Nga ambo kanyuan. Baagi di zaman kini ketika balik nggak ada kesenian-kesenian semacam itu. Jadi nggak ada saya ada abang, nggak ada pikwa-pikwa papa kiki. Jadi pandangan mama itu nang ambo rasawan sebagai anak ambo dengan kabo ambo masuk aku supaya pakaian bangga. Oke Fitro, sampai Fitro. Yo, supaya mau kias atau mak lampu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang muda mak tunggu. Kalau orang muda Allah perhatian mereka,
Kok laci untuk kita orang tua kayak orang tuanku ya? Betul, iya. Terima kasih, Fitro. Iya. Jadi ada dua pertanyaan ya, Mak. Ya, silakan, Mak. Kok apa? Ya, yang pertama itu Hmm, eh, petatah petitih ketika menjawe salam dan sambah dari satu pihak. Ya, jadi ketika katakanlah tuan rumah menyampaikan salam dan persembahannya, nah kata-kata yang disampaikan maka dijawab oleh si tamu si ale. Saya liang balam jo barabah, barabah lalu balam mandi, saya liang salam jo sambah, sambah lalu salam kembali. Jadi persembahannya diterima, salamnya dibalas gitu ya. Salam Oh, kembali. itu maksudnya, Mak ya. Sambah lalu salam Jadi kembali. sambah lalu ini maksudnya kita juga dari tanya sama itu. Sambah lalu ini sambah itu langsung ke yang punya sampai di yang punya. Sambahnya sudah diterima. Diterima. Kira-kira begitu. Salam Salamnya juga diterima dan dikembalikan salam. karena salam Itu wajib dijawab. maknanya. Salam wajib dijawab gitu ya, Mak ya. Iya, tambah Oke. lalu salam kembali. Baik, baik. Syairi yang balam dia barabah, barabah lalu balam mandi. Syairi yang salam dia sambah, sambah lalu salam kembali. Nah, itu bentuk petatah petitih dalam pidato adat bersahutan. Mhm. Jadi pihak yang menyahuti, nah ini jawabannya. Nah, itu yang dilatih dan polanya relatif ajak. Ada hal yang pernah disebut oleh seorang psikolog sosial, pasambahan, rundiang atau panitahan itu luar biasa. Tidak pernah ada orang berpasambahan, berpidato adat itu yang marah, walaupun dia kalah, walaupun dia terpojok, tapi tidak pernah ada emosi. Iya, iya. Kata-kata tetap terjaga. Nah, ini yang luar biasa. Ada contoh begini, Bung Adi, ketika mengantar Marapulai, mengantar pengantin laki-laki di sebuah negari itu sampai ya, tengah malam, bahkan menjelang sahur atau menjelang Subuh. dini hari. Iya. Kenapa begitu lama? Karena yang mengantar ini tidak bisa menyelesaikan pidato adatnya untuk minta izin pulang. Iya, iya, iya. Ya, yang tuan rumah mempertahankan jangan pulang. Itu jalan sudah runtuh, lampu sudah mati, tidak jalan sudah dihadang oleh harimau, pokoknya tidak bisa pulang. Dan si tamu tidak punya kemampuan atau tidak punya kata untuk melepaskan diri dari permintaan tuan rumah untuk bertahan di sana atau menginap di rumah itu. Di sana kan ada yang kalah dan menang dalam pertandingan pidato adat, tapi tidak ada yang emosi. Iya, iya, iya. Katanya tetap halus dan tetap mengeluarkan petatah petitih bahasa yang halus itu, bahasa basi itu. Nah, bagi seorang psikolog sosial ini luar biasa. Mereka sebenarnya sedang berperang, sedang bertengkar, sedang merebut kekuasaan bahwa tuan rumah lebih berkuasa terhadap tamu, tapi tidak ada yang emosi, malah sambil tertawa-tawa ketika mereka dikalahkan. Iya. Nah, ini contoh katakanlah adat istiadat yang khas Minangkabau. Tidak mungkin dibawakan ke dalam suasana modern ketika tuan rumah mempertahankan agar tamunya tidak pulang, si tamunya tidak punya kata-kata untuk minta izin pulang, tapi dua-duanya sama-sama tersenyum dan tertawa. Nah, ini yang luar biasa dalam petatah petitih ini. Begitu, Bung Adit. Jadi Iya. kalau dikatakan Fitro tadi dia ingin ini berlanjut, cobalah diikuti upacara mantap Marapulai di negari-negari tertentu yang sampai tengah malam, bahkan sampai menjelang subuh. Di sana akan ditemui keindahan dan hal-hal yang menyenangkan. Begitu, Bung Adit. Ya, menarik sekali akhirnya. Jadi sampai sebegitunya ya, Mak ya. Dalam artinya kan bisa aja sebenarnya ketika taruhlah umpamanya sudah sekian kali ungkapan, sekali jawab, tanya, jawab,
nggak juga tuntas. Kan bisa aja sebenarnya dengan kata-kata, udah kita sudah aja permisi, kami pulang gitu aja, Mak. Tapi ternyata, nah ini ada apa di sini kearifan lokalnya, Mak? Nah, ini yang ingin kita cari. Saya juga pernah menemukan, Mak. Pernah menemukan itu, bahkan sering di berbagai event dan tidak asing lagi dalam pendengaran kita orang berkata begini. Kalau lava sambahan, itu nasi itu ange itu kalau dingin selai gitu lah. Iya, sampai dikatakan itu nasinya sudah sedingin hidung kucing. Dinginnya Nah, itu. nah ini Mak, saya pengen cari juga kearifan apa yang ada di balik ini. Di satu sisi, apakah ini, maaf Mak, tanda kutip ya, maaf kalau salah persepsi. Apakah ini sebatas untuk memperlihatkan kemampuan tentang penguasaan kah? Atau ada hal lain di sini sehingga harus mati-matian sebegitunya untuk menyelesaikannya, padahal bisa di-cut aja gitu ya, Mak. Bahkan kalau nggak salah ada, saya juga nggak tahu ini apakah masuk peta tertiti atau apa, mungkin koreksi. Mendaki jalan ke Padang Panjang kan itu ya, Pak. Luri jalan ke Padang Panjang, mendaki belok jalan ke Pandai Sike kan gitu sering juga orang pakai, Mak. Kalau dirantang nih panjang, ancak di puntan Singke kan gitu ya, Mak. Jadi dipercepat. Iya. Tapi jarang-jarang sekali itu kata-kata digunakan dalam pesambahan atau titik, Mak. Dan ya, saya nggak habis pikir kenapa ya, Pak. Apa tuh kearifan yang ada di sana, Pak? Jadi yang muncul di sana adalah keakraban kedua belah pihak. Keakraban, kehangatan dalam berkomunikasi. Sehingga yang namanya hidangan, yang namanya kebutuhan individu itu dikalahkan oleh kehangatan pembicaraan bersama. Jadi Mbak Alua istilahnya itu, atau Barundiang Pasambahan, itu pada masa tertentu, ya mungkin belum lama, mungkin 20-30 tahun yang lalu, itu adalah kebahagiaan luar biasa bagi generasi muda tertentu, ya, generasi muda di nagari-nagari yang punya ayam gadang. Ayam gadang itu artinya jagoan dalam berpidato. Biasanya dia jadi jemputan itu. Ya, bawalah ayam gadang dari Pauh itu yang akan mantap Marapulai malam ini. Kira-kira begitu. Atau sebaliknya, wah ini yang akan datang ini ayam gadang dari Kuranji ini. Kita harus persiapkan ayam gadang yang lebih kuat di sini, yang ahli dalam berpidato. Jadi ada janang adat atau kapalo mudo yang keterampilan berpidato adat, berpasambahannya itu menjadi jemputan karena dia punya koleksi petatah petitih yang kaya. Nah, cuman yang jadi pertanyaan kan gitu, Pak. Kenapa harus berusaha semaksimal mungkin, mati-matian bahkan sampai hidangan dingin agar tidak dikalahkan? Nah, ini yang mau saya perjelas, Mak. Artinya kearifan apa yang ada di sini, Mak? Apakah di sini untuk menghormati keinginan tuan rumah gitu ya, Mak ya? Dari memperlihatkan bahwa tamu juga tidak sewenang ke tuan rumah sehingga harus melayani. Biasanya kan memang yang sering mengeluh itu kan tuan rumah, Mak ya. Kalau kita perhatikan gitu ya, tahan menahan itu tuan rumah. Si tamu pasti berusaha untuk mempersingkat, tapi terlalu diperpanjang oleh tuan rumah. Nah, apakah si tamu ini berusaha untuk berusaha untuk menghormati tuan rumah dengan melayaninya, ataukah di sini ada semacam niat untuk, atau maaf ya, terkutip, maaf sekali kalau saya salah. Apakah ada, ya kami ini di kaum ini kalau persoalan ini jangan ditanya kan gitu ya, Pak ya. Atau ada untuk lebih banyak lagi, apa ya, seperti yang bilang tadi kan, tadi itu berisi ungkapan berupa bimbingan kehidupan. Biar kalau lebih panjang itu kan lebih banyak lagi keluar tuh ungkapan-ungkapannya, sehingga anak kemenakan karena banyak mendengarnya. Apakah itu motifnya apa sebenarnya, Pak gitu? Ya, kearifan terbesarnya adalah pasambahan atau rundiang atau pidato adat Balua itu adalah media untuk mewariskan warisan kato dari nenek moyang. Jadi makin piawai, makin canggih seorang pembawa acaranya atau janangnya, itu masyarakat yang hadir justru meminta. Jadi yang meminta pidato dipanjangkan atau pasambahan diperpanjang itu bukan pihak tuan rumah atau pihak tamu, tapi hadirin yang hadir. Hadirin itu ya generasi muda ya, termasuk ibu-ibu dan yang tua-tua.
alun itu Sultan lanjut. Ya, kira-kira begitu ya. Gitu juga Itu ya, Mak ya. sebuah apa? Sebuah arena semacam pertarungan dalam tanda petik yang dinikmati oleh Kedua pihak para ya. hadirin itu, baik Iya, tuan rumah, baik tamu. iya, 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 iya. Mereka menikmatinya sebagai sebuah media pewarisan nilai-nilai. Iya, iya. Kenapa? Dalam petata petitih itu ada yang leluconnya juga. Iya, 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 iya. Ya, ketika meleset jawaban dari salah satu pihak, itu akan ditimpali oleh pihak yang lain dengan sebuah kelakar. Hmm. Nah, kelakar dalam bentuk petata petitih itulah yang menjadikan seorang janang, seorang kapalung mudo, atau seorang ahli pidato adat itu dianggap sebagai ayam jantan. Wah, itu ayam jantan dari Pawuh sama Jatilah. Nah, kira-kira begitu. Iya, iya, iya. Dia disegani kenapa? Karena dia punya kekayaan koleksi dari petatah petitih dalam menyampaikan rundingan adat itu. Iya. Ada satu lagi yang pepatah tadi, yang untuk mematahkan Hmm. mematahkan argumen dari pihak tertentu. Iya, iya, iya. Katakan tuan rumah menahan, dia punya argumen untuk mematahkan argumen dari tuan rumah itu. Nah, ini menjadi tontonan dan menjadi kegembiraan kepada yang hadir. Iya, iya. Apalagi ini dibarengin dengan irama-irama ungkapannya gitu ya, luar biasa. Betul, betul. Iya. Karena dia prosa liris atau Iya, iya, sastra lisan yang punya rima, punya irama, dan punya makna-makna kiasan yang menarik. iya, 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 iya. Baik, baik. Oke, luar biasa, Mak. Dan Sanak Peranga, silakan jika ada yang masih ingin bergabung ya di 812-414 ataupun di 0811660924. Kita masih berbincang tentang petatah petitih sebagai salah satu acuan adat Minangkabau. Baik, apakah ini masih Fitro nih? kadang nggak puas satu kali Mak, atau mama kita yang lain. Halo, assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam, Kia. Niko, kau nanya mana nama suap mak tangku? Iya, ya, silakan. Mak Sultan Pamenan, silakan Mak. Assalamualaikum, Mak Tengku. Waalaikumsalam, Pak Sultan Pamenan. Ambo kau tanya ke Mak Tengku. Ya, Ke seorang mama atau sebagai pengulu andiko di dalam kampung kan. ya. Ada kemenakannya ko bebek salah. Aha. Jadi bebek salah ko bentuk-bentuknya buruak tua buang. Ya. Oh, macam ko. Kata-kata orang ko bakal lian dalam bergantungan tinggi, buang jauh. Ya. Jadi secara menurut adat macam ko kau salah hendak kau sapu leh. Kau suka hendak kau lanjak. Jadi secara menurut adat nak buah sentak tu mak tengku atau adat nak buah mati. Sekian saja mak tengku atas jawapannya. Mohon terima kasih banyak-banyak. Baik, oke, terima kasih Pak Sultan Pamenan ya. Ini sepertinya pertanyaan lumayan serius ya, Mak ya. Dan ini kita kembali nih sepertinya ke topik-topik sebelumnya, adat dan nampek tadi, Mak ya. Adat dan sebenarnya adat diadatkan teradat dan istiadat. Waktu kita tinggal 7 menit. Insyaallah bisa ya, Mak ya. Oke, silakan Mak. Pertanyaan Pak Sultan Pamenan ini berat ini. Karena seorang penghulu, seorang mama itu adalah hakim bagi kaumnya atau bagi anak kemenakannya. Nah, seorang hakim itu harus bertindak adil. Itu yang paling penting. Nah, adil di sini adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya atau menimbang sesuai dengan keadaannya. Seberapa besar kesalahan seorang kemenakan ketika dia akan diberi sanksi atau hukuman. Apakah cukup dengan batuk? Batuk saja itu sudah hukuman bagi seorang kemenakan ketika mamanya batuk di depannya. Atau dengan pandangan mata atau dengan kata-kata. Berancakna kalajuang. Sanang tidak menceliak. Ulang beliak deh. Nah, itu hanya kata-kata yang kiasan yang masih ringan. Tapi kalau sampai dia meninggikan anak janjang, tidak menyapa, tidak mengunjungi kemenakan, itu hukuman yang lebih berat itu. Ya, dia sudah dibuang dalam rantai kaumnya.
Atau yang lebih jauh, dia diusir dari seluruh kegiatan adat istiadat di kaum dan di negari. Nah, eh, tentu mama itu yang punya pemahaman seberapa besar kesalahan kemenakan itu. Nah, apakah ini adat nasabana adat? Ya, yang sabana adat di situ ketika seorang mama membimbing kemenakan. Yang sabana adatnya ketika dia harus bertindak adil. Nah, adil itu meletakkan sesuatu dengan porsi dan posisi yang jelas, yang tepat. Seberapa besar dia akan menghukum, akan memberikan sanksi, dialah yang tahu besarnya kesalahan itu. Begitu Pak Sultan Pamenan, ini adalah adat sabana adat sebagai ya tugas seorang mama menjalankan petatah petiti yang kita baca tadi. Kalau paku kecang balimbiang, anak di pangku kemenakan dibimbing. Sebagaimana dia bertindak sebagai pembimbing kemenakan, dia juga bertindak sebagai hakim ketika anak kemenakannya melakukan kesalahan. Ini adat sabana adat, tinggal raso jo pareso mungkin jo patut bagi seorang mama mengambil batas-batas yang proporsional dari sebuah sanksi. Begitu, Bung Adit. Iya, baik, Mak. Terima kasih. Ini membawa kita ke suasana yang agak serius nih, Mak ya. Tapi nggak apa-apa karena Ya. memang masih berhubungan ini. Mama dengan apiknya ini membawa ke petatah petitih ternyata masuk ke kecang balimbiang itu ya, Mak ya. Ya. Tugas seorang laki-laki sebagai mama dan sebagai ayah. Baik. Oke, Pak Stan Pamenan, terima kasih Pak Stan untuk pertanyaannya dan ini betul-betul menyegarkan ingatan kita kembali bagaimana seharusnya kita sebagai seorang laki-laki ya Mbak ya, apalagi dalam mengambil keputusan ya. Saya tertarik ungkapan Mama tadi bahwa tidak sebenarnya ketika kita punya tongkat gitu ya Mbak ya, terus dengan semena kita menjatuhkan hukuman, jangan ya, tapi ada apa istilah tadi Mak ya, menimbang sama bare Mak ya, mau ku sama panjang itu ya Mak, apa yang istilah Mak Ya, tadi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil di sini bagaimana dia meletakkan sanksi itu sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh anak kemenakannya. Iya, baik Mak. Tanpa terasa kita sudah hampir sampai di penghujung acara kita Mak ya, dan sebelum kita berpisah, barangkali ada hal-hal yang ingin Mama sampaikan tentang petatah petitih ini. Namun sebagai pertanyaan terakhir nih Mak dari saya Mak, apakah petatah petitih ini bisa ada perubahan atau kalau kita pakai istilah Pak Stamenan ini tadi ada buah sentaknya kah atau buah mati semua nih Mak? Gimana nih Mak? Oh ya, kalau pertanyaannya ke arah sana, maka petatah petitih ini adalah sebuah adat yang berkembang. Beda dengan tambo. Tambo itu dia bertahan dalam bentuk awalnya. Petatah petitih itu ada yang ajak sejak dari awal dan belum berubah, seperti yang kita baca tentang pelaki apresiasi rawi tadi, atau tentang kalau paku belum berubah-berubah. Tapi untuk petatah petitih dalam pasambahan itu banyak yang baru. Banyak variasi atau inovasi yang dikembangkan oleh para janang guru adat. Misalnya tentang yang disampaikan oleh Fitro tadi tentang salam sambah lalu salam kembali. Iya, betul. Nah, itu banyak sekali variasi yang berkembangnya. Dan itu itu diizinkan oleh nenek moyang Mak ya? Iya, karena dia bukan bentuk adat nasabana adat, dia bentuk langgam nantigo, langgam adat nantigo, seni berkata-kata. Masih ingat Bung Adik cerita kita tentang langgam adat nantigo? Yang pertama itu pakaian adat, yang kedua bungu adat, yang ketiga permainan adat. Nah, bungu adat itu adalah bunga kata dalam pasambahan dalam rundiang. Dia sangat berkembang dan sangat kreatif. Itu yang kita bicarakan tadi ketika seorang Kapalo Mudo, seorang janang adat, seorang ahli pidato itu dia jadi jemputan ketika dia punya koleksi tentang
petatah petitih yang dikembangkannya. Iya, jadi memang kita harus tahu persis nih, Mak ya. Ini termasuk ke dalam kata atau kata apakah ini gitu. Karena terus terang Mak, saya juga sempat sempat menjudge enggak, tapi sempat mempertanyakan kok dirubah ya. Kan ada juga tema Sairiang balam nyebaraba, balam lalu rabah mandi, ada inggok di tim cempagol, baru dipatahkan, kan banyak juga tuh Mak. Ada Iya. lagi yang lain-lain. Ada pantun Bung Adit tentang yang panjang di Pasingkek tadi itu. Iya. Ada lagi kembangan yang lainnya. Ya. Ah, Eh, jalan ke Madinah, ditulis jalan ke Madinah mencari imam dan merampe, dulu kato basi tina, kemudian kato basi capek. Nah itu iya, iya, iya. variasi-variasi yang Betul, dikembangkan betul. oleh para janang adat. Nah, karena itu bagian dari petatah petitih Pasambahan mungkin itu termasuk yang bisa diungkai atau maksudnya Ya, babu adat Babua Senta. babu senta itu ya Mak ya. Babua Senta. Kayaknya. Betul. Jadi memang Betul kita sekali. harus paham ini ya. Ini jatuhnya kemana, ini jatuhnya kemana. Jadi tidak terjadi kesalahpahaman akhirnya kan bisa dinilai ini salah ini kan gitu ya. Iya, iya. Dalam petata petitih itu ada wilayah yang sangat besar untuk kreativitas Ya, ya, dalam ya. mengkato. Mm-mm. Maka banyak sekali kalau kita masuk dalam galanggang baselo atau surau latihan kato bejawek gayung basambui di beberapa negari itu yang generasi muda itu bertanding melahirkan petatah petitih baru, petuah-petuah baru. Baik, Jadi baik. petuah, petatah petitih eh, atau pepatah tentu saja banyak yang baru yang dihasilkan oleh para janang guru Berarti yang adat. nggak boleh dirubah itu yang mana, Mak? Yang eh, Jadi ada bahagian yang sudah dianggap baku itu jangan dirubah atau tidak boleh dirubah. ya, ya, Kalau ya. baku itu tidak berani orang merubahnya. Karena itu dianggap udah baku, ya, Mak ya. Ya, karena dia sudah dipatenkan lah oleh para pemulu. Ini tugas laki-laki, jangan dirubah. Iya, 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 Kira-kira iya. begitu. Bahkan sudah menjadi identitas Minangkabau sepertinya, Mak ya. Kalau tidak Iya. seperti ini berarti bukan gitu ya, Mak ya. Jadi petatah petitih itu memang kreasi seni yang dari zaman lalu ada yang bertahan, zaman sekarang ada yang berkembang dan terus diperbaharui. Nah, di Baik. sini indahnya adat dipakai baru, kain dipakai usang. Iya. Nah, adat inilah yang dipakai baru ketika Pasambahan itu melahirkan banyak kosakata baru, bahasa-bahasa baru. Baik. Dan sebagai ungkapan terakhir ini, Mak, barangkali kita titip pesan ya. Ketika kita mempunyai ungkapan-ungkapan seperti ini yang begitu indah, yang syarat dengan nilai-nilai, kenapa kita harus membiarkannya tergerus ya dengan ya hal-hal lain yang terkadang nilai-nilainya mungkin ya tidak langsung kita bisa pahami gitu ya karena bukan punya kita. Kan gitu ya, Mak Tuanku ya. Betul sekali. Jadi keindahan dalam Kato Pusako itu luar biasa. Bahkan banyak peneliti luar yang terkagum-kagum dan tenggelam untuk mempelajarinya. Nah, kenapa kita yang punya malah menganggap menarik? Ini seperti yang PR bersama ya, Mak ya, yang belum juga terjawab. Ini pertanyaan ini rasanya udah dari sekian tahun yang lalu, Mak ya. Kenapa petatah petitih, kata Pusako yang begitu indah, begitu syarat dengan makna segala macam, ternyata belum bisa juga menjadi begitu merakyat untuk seluruh anak keponakan Minangkabau. Kalau kita istilahkan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri mungkin agak-agak sarkas juga gitu ya, Mbak ya. Tapi minimal kita katakan ya tidak bisa membumi lah istilahnya, Mbak ya, untuk anak keponakan Minangkabau. Justru anak keponakan kita sekarang banyak yang paham dengan ungkapan-ungkapan idiom lain, Mbak. Ya, mudah-mudahan ada sebagian yang tertarik dan mengembangkannya. Ada beberapa anak keponakan kita yang sudah membawa ya idiom-idiom Minangkabau ini, petatah petitih, pepatah, pantun, mamang, seloka, segala macam dibawanya menjadi konten dalam media sosialnya. Nah, itu Oke. perlu kita apresiasi. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan itu berkembang terus ya, Mbak ya. Amin, amin. Oke, seperti mana yang Mama
juga diajak nih di konten perempat RI Padang. Ini kita nggak masalah ya di TikTok RI Padang itu ya, Mak ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sudah mulai Jadi banyak pengunjungnya. iya, jadi pendengar Anda juga bisa buka di TikTok RI Padang, Anda akan temukan itu ya. Pertanyaan dan ulasan dari Mak Tuanku tentang adat Minangkabau. Baik, Mak Tuanku, mohon maaf Pak, kita harus segera akhiri dulu perbincang kita karena memang waktu kita sudah sedikit over. Dan mohon maaf Pak, jikalau ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, juga kepada pendengar semuanya, pada juga pada mak yang ada di luar sana, mohon maaf jikalau ada ungkapan-ungkapan saya yang tidak pada tempatnya dalam perbincangan ini ya. Dan akhirnya dosa pendengar, saya bersama Mak Tuanku Mangkudun mohon pamit dulu dari ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada pekan mendatang, Kamis mendatang. Tetap tunggu kami di program kearifan lokal Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.